خالق السماوات والأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam suasana keimanan, dalam keadaan melakukan kebaikan. Maka kita biasakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr atau rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jika memang masih ada kesempatan untuk hidup, masih ada kesempatan hidup di dunia ini, berjalan dan kemana-mana, maka ya Allah jadikanlah kehidupan itu, kesempatan itu untuk menambah kebaikan. Dan seandainya suatu saat kita harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah jadikanlah kematian itu sebagai istirahat, raha, pemutus dari segala keburukan. Karena selain ada yang namanya amal jariyah, sedekah jariyah, ada juga namanya dosa jariyah. Maka semoga dengan kematian kita terputus dari segala keburukan dan adanya kesempatan kali ini itu menambah kebaikan kita. Dan alhamdulillah insyaallah apa yang kita lakukan saat ini adalah menambah keimanan dan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana materi yang diminta oleh panitia untuk kita kaji bersama pada kesempatan kali ini adalah qalbun salim atau hati yang selamat. Tentu kita ketahui bersama ada satu organ tubuh dalam hati kita, dalam diri kita, yang kata Rasulullah SAW, idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Apabila dia baik, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya juga ikut baik. Dan apabila dia buruk, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya juga ikut buruk. Maka dan itu adalah hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan untuk menjaga itu. Semua amal kebaikan yang beliau perintahkan, semua keburukan yang beliau wanti-wantikan, itu kesimpulannya adalah takwa. Dan beliau mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke dada beliau. Karena memang sumber kebaikan adalah dari hati. Begitu pula sebaliknya, ya, sumber keburukan adalah dari hati. Dan yang bisa selamat di hari kemudian nanti, di hari yang tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak ada lagi manfaatnya keluarga, tidak ada lagi manfaatnya semua yang ada di dunia ini, illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun. Kalau hari ini masih ada yang menyogok, masih ada dengan sistem yang dia buat, dia bisa menang walaupun dengan penuh kecurangan. Dengan dana dan uang yang dia miliki, dia bisa merubah segalanya. Namun semua itu tidak ada lagi manfaatnya. Kalau hari ini masih ada karena dia memiliki paman, memiliki bapak, memiliki keluarga, dengannya dia mudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ketahuilah di hari kemudian nanti justru mereka saling bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang bersahabat, bersaudara, berteman
berkasih sayang di dunia ini, pada hari kiamat semuanya akan bermusuhan kecuali orang yang bertakwa, orang yang memiliki hati yang salim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan anak dan istrinya, dan semua orang dia tinggalkan. Bahkan bukan sekedar meninggalkan, ingin menjadikan semua anggota keluarganya dan bahkan seluruh manusia sebagai jaminan, sebagai tebusan agar dia lolos dari api neraka. Ya, yawaddul mujrimu yaftari yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa banihi, dan seterusnya. Semua mereka menginginkan atau menjadikan keluarga, bapak, ibu, saudara sebagai tebusan agar mereka tidak diadab. Maka di hari itu tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya keluarga, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan qalb, hati yang salim. Dan di dalam Al-Quran ada satu sosok manusia yang Allah sebut dan Allah sudah jamin dan Allah sudah, bahasa kasarnya mungkin sudah pastikan dan vonis bahwasanya dia datang menemui Allah dengan hati yang salim. Ya, sependek pengetahuan saya cuma satu yang disebutkan secara terang-terangan, tetapi secara sifat semua para nabi dan semua para rasul, dan tentunya wa ala rasihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang tertinggi dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Tapi secara nama khusus di dalam Al-Quran yang disebutkan datang menemui Allah dengan hati yang salim cuma satu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dalam surah As-Saffat, wa innahu lamin syi'atihi la Ibrahim, di antara keturunan Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang menemui Allah, menemui Rabbnya dengan hati yang salim. Sehingga kudwa atau uswah, contoh dalam mendapatkan hati yang salim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, dan kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Bukan berarti Nabi Ibrahim jauh lebih afdal daripada Rasulullah SAW, itu beda lagi. Tapi ada beberapa hal yang Nabi kita SAW diperintahkan untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kalimat atau ayat yang kita baca tadi itu adalah doa dari Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Di antara doa beliau yang cukup panjang, ya, ada beberapa doanya, termasuk doa untuk orang tuanya, walaupun orang tuanya kafir, sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doanya adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau membuat saya sedih di hari kebangkitan, di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ayat itu atau qalbun salim dalam Al-Quran cuma 2 kali disebut, dan itu semuanya terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya 2 ayat ingat saya, dan itu semuanya terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian apa sih sifat hati yang salim? Jadi mungkin di kesempatan yang singkat ini kita ambil 3 saja, 3 poin. Tapi dari masing-masing poin ada anak-anak cucunya, ya, atau masing-masing ada 5. Pertama, apa sifat tanda hati yang salim? Kemudian yang kedua, bagaimana mendapatkan hati yang salim? Dan yang ketiga, apa-apa saja yang harus dihindari agar memiliki hati yang salim? Karena dengan hati yang salim inilah kita bisa lolos dari api neraka. Dengan hati yang salim inilah kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak nanti. Adapun sifat dari hati yang salim semuanya diambil dari kata, asal katanya sin, lam, dan mim. Ya, salim itu kan asli katanya sin, lam, mim. Selebihnya adalah tambahan. Yang
ada 5. Yang pertama aslama, yang kedua sallama, yang ketiga istaslama, yang keempat salima, dan yang kelima salama. Ketika kelima ini sudah ada, maka dia akan menjadi salim. Ya. Saya ulangi, yang pertama adalah aslama, yang kedua adalah sallama, yang ketiga adalah istaslama, yang keempat adalah apa? Salima, dan yang kelima adalah salama. Apa makna dari masing-masing kalimat yang kita sebutkan tadi? Ini sifat atau ciri orang yang mendapatkan hati yang salim. Kita ambil dari kata salama itu sendiri atau dari kalimat huruf sin, lam, dan mim. Yang pertama adalah aslama. Apa aslama? Artinya menyerahkan diri. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling utama dalam menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengatakan kepadanya, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Langsung dijawab, "Qala aslamtu lirabbil alamin." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Aslim," tunduklah. Ya, tunduklah kepada aslim, tunduklah. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Aslamtu lirabbil alamin." Saya sudah tunduk kepada Rabb semesta alam. Maka di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 barometer orang yang memiliki agama terbaik. Orang yang paling baik agamanya ada 3 barometernya. Wa man ahsanu dinan. Siapakah yang paling baik agamanya? Jadi yang paling baik agamanya dilihat dari 3 barometer ini. Apa itu? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. 3 barometer untuk mendapatkan orang yang terbaik agamanya. Bukan yang paling banyak salatnya, bukan yang paling banyak puasanya, bukan paling ini, tetapi dilihat dari 3 ini. Apa? Yang pertama adalah aslama wajhahu lillah. Dia tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa huwa muhsinun. Dia banyak melakukan kebaikan, dan yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, mengikuti jejak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sifat atau ciri dari qalbun salim yang pertama adalah aslama, tunduk, aslama lillah, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sallama. Ya, yang dimaksud dengan sallama di sini adalah ittaba'a hadiyan Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berada di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah dia percaya. Semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dia lakukan. Semua apa yang diwanti-wantikan, yang dilarang oleh Rasulullah SAW dia tinggalkan. Ini yang disebut dengan sallama, mengikuti daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah istaslama. Istaslama itu pasrah. Dan ini terkait pada qada dan qadarullah. Takdir, qada dan qadarullah. Apa bedanya qada dan qadar? Qada wal qadar. Penetapan qadaullah wa qadarullah. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan ada perbedaan. Kalau qada, ya, katanya itu hanya berkaitan dengan yang baik saja. Kalau qadar ada yang baik, hanya biasa disebutkan beriman pada qadar atau takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tidak perlu untuk kita perpanjang lebar dalam hal ini. Intinya ini salah satu daripada rukun iman, ya, qada dan qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki hati yang salim, dia akan pasrah, dia akan tunduk dan menyerah kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya. Tapi juga jangan disalahpahami, ya, takdir dalam keburukan. Ya, sudah beginilah saya nasibnya Ustaz, ditakdirkan untuk jadi tukang ini dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud, karena pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ada orang mencuri, ketika ditangkap dia mengatakan, "Ya mau gimana lagi ya Amirul Mukminin, saya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri. Ya, Anda mau
mencela takdir Allah. Ini takdir Allah, saya ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri. Ya, maka kemudian Umar bin Khattab memotong tangannya dan mengatakan, Allah juga menakdirkan saya untuk memotong tangan Anda. Ya. Jadi makanya dalam pembelajaran ilmu qada dan takdir ada buku namanya Al-Imanu bil Qadar. Satu buku khusus membahas tentang iman al-qadar. Di antara pembahasannya, tidak boleh menjadikan takdir atau qadar sebagai alasan melakukan keburukan. Ya, tidak boleh. Ya. Walaupun semua yang terjadi tidak akan pernah lepas dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang memiliki hati yang salim, dia selalu pasrah dengan takdir Allah setelah terjadi. Sebelum terjadi dia akan berusaha. Ya, sebelum terjadi. Makanya para ulama kita mengatakan qadarullah asrarullah. Takdir Allah itu rahasia Allah. Artinya kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi besok ke depannya, nanti kita tahu setelah itu terjadi. Dan kita diminta oleh Allah untuk berusaha. Kita diminta oleh Allah untuk melaksanakan. Dan ya kalau kita sudah berniat, sudah melangkah, lalu kemudian Allah takdirkan tidak mendapatkan apa yang kita lakukan, pahalanya sudah sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang sudah melangkah keluar dari rumahnya, atau mungkin baru berniat, baru siap-siap, baru melangkah mungkin satu langkah, baru pesan taksi, ya baru beli tiket untuk hijrah atau untuk melakukan ibadah umroh, ibadah haji atau yang lainnya, sudah dipersiapkan, baru menabung, lalu Allah takdirkan dia meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah sampai. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan takut untuk berniat baik. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan yang kita tahu, niatkan untuk kita lakukan. Semuanya tanpa terkecuali. Jangan cuma niat poligami saja diniatkan, tidak. Pokoknya semua kebaikan. Ya. Niat berjihad fisabilillah, niat melaksanakan ibadah haji, niat melaksanakan umrah, niat membebaskan Palestina, niat ini dan seterusnya, memerangi Yahudi dan Nasrani. Semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita niatkan dan mulai. Kalau ada yang mau umrah mau haji, tabung dari sekarang 1.000 rupiah per hari, tidak apa-apa. Kalau seandainya besok kita meninggal dunia, pahalanya sudah sampai. Niatkan untuk kita, insya Allah saya termasuk salah satu orang yang akan membebaskan Palestina. Sudah ada niat dan sudah ada persiapan. Apa persiapan kita? Mulai dari doa, mulai dari dana yang kita kumpulkan misalnya, mulai dari latihan fisik, siapa tahu besok diizinkan berangkat, dan seterusnya. Semua kebaikan harus kita siapkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah sudah mencatat. Ya, walaupun ada hadis, tapi hadisnya sangat lemah, bahkan palsu mungkin, tapi sering disebutkan bahwasanya niatul muslim afdalu min amali. Niatnya seorang muslim itu lebih afdal daripada perbuatannya. Tapi ini hadis lemah. Tapi sering biasa disebutkan. Tidak apa-apa kita sebutkan, tapi harus dijelaskan kalau hadisnya lemah. Jadi yang ketiga tadi adalah istaslama, tunduk pasrah terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum takdir terjadi, kita tetap diperintahkan untuk mengambil semua sebab-sebab. Yang keempat adalah salima. Ya, salima, ini nanti pada poin khusus kita akan bahas tentang salima dari apa. Tapi intinya adalah salima, hatinya itu lepas, terbebas dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segala hal yang bisa merusak hati. Dari segala hal yang bisa membuat hati sakit bahkan sampai mati. Ya, karena urutan atau sifat atau macam-macam hati, ada yang hati yang salim yang kita bahas, ada yang qalbun marid, ya, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala terkait para istri-istri Nabi dan kepada kaum muslimat, wala yakhda'na fil qaul. Hendaknya wanita itu tidak memperlembut suaranya kalau bicara. Ya, bicara apa adanya, kalau bisa agak tegas, keras sedikit. Wala yakhda'na fil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Yang dikhawatirkan dengan kalimat atau kata-katanya yang lembut itu membuat hati orang yang ada penyakit di dalamnya ingin merusaknya. Ya, dan makanya hati-hati. Kemudian yang keempat tadi adalah salima,
lepas atau selamat atau bebas dari segala hal yang bisa merusak hati. Dan ini insya Allah akan ada poinnya setelah yang kita sebutkan ini nanti. Yang kelima adalah salamah. Ini masuk pada kategori al-wala wal bara. Salamah yaitu mengikuti atau loyal terhadap aulia Allah, wali-wali Allah, wa a'da, dan bermusuhan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri khas orang yang memiliki hati yang salim, dia akan cinta, dia akan loyal, dia akan mengasihi orang-orang yang dicintai oleh Allah, para wali-wali Allah. Dan siapa wali Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surah Yunus ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir yang dia rasakan. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, tapi tidak sampai hanya keimanan biasa saja, harus ada tingkatan selanjutnya. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Nah, orang yang memiliki hati yang salim, dia akan senang mendengarkan orang yang beriman. Dia akan senang ketika melihat saudaranya yang beriman mendapatkan kenikmatan. Dan dia akan sakit ketika melihat ada saudaranya yang terkena musibah. Dia akan berusaha untuk membantu karena loyal terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, para aulia Allah. Dan dia sangat benci terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak senang dengan orang-orang yang berusaha menghancurkan agama ini. Orang-orang yang berusaha merusak tatanan agama ini. Dia tidak senang dengan mereka. Tidak senang dengan sifatnya. Dan mungkin pada suatu saat tidak senang dengan orangnya. Jadi kita membenci sesuatu itu bukan pada orangnya langsung, tapi pada perbuatannya. Nanti kalau sudah akhir dari kehidupannya, ya, berada di atas kemungkaran, maka kita sudah harus membenci juga orangnya. Seperti Firaun. Ya, bukan hanya mencelah dan membenci perbuatan Firaun yang membunuh Bani Israel, ya, yang membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel atau wanita-wanita yang hamil di masa itu, bahkan sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan kita hanya benci perbuatannya yang merusak di atas, melakukan kerusakan di atas muka bumi, tapi juga harus benci kepada zatnya, orangnya. Karena kenapa? Dia mati dalam keadaan kekufuran. Tapi seandainya ada orang yang masya Allah atau subhanallah keburukannya sangat banyak, tapi pada akhirnya masuk Islam, ya tidak boleh lagi dibenci orangnya. Dahulu dia memang kafir, dahulu dia memang banyak melakukan kemungkaran, tetapi kita benci apa yang dia lakukan, kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Saat dia masuk Islam, selesai. Kita tidak lagi membenci orangnya. Yang lalu berlalu. Seperti misalnya Wahsy. Ya, Wahsy yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, yang telah membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW sedih, ya, dan sangat bersedih. Sampai Rasulullah SAW, dan ini bukan kebiasaan beliau yang sering ada, tapi ini khusus kepada Wahsy, beliau tidak mau melihat wajahnya Wahsy. Karena kalau melihat wajahnya Wahsy selalu teringat bagaimana paman beliau Hamzah itu terbunuh. Karena Wahsy menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah setelah Wahsy masuk Islam. Begitu pula dengan Abu Sufyan, begitu pula dengan Ikrimah, begitu pula dengan Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhum. Dahulu mereka ini adalah penyebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Tapi setelah itu mereka masuk Islam dan bahkan menjadi jenderal-jenderal, bahkan menjadi orang-orang yang membesarkan Islam. Maka yang telah lalu biarlah berlalu. Nah, ciri khas orang yang memiliki hati yang salim adalah loyal terhadap auliaullah dan berlepas diri terhadap orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 sifat, saya ulangi secara ringkas, yaitu aslama, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wasallama, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaslama, ya, pasrah terhadap takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, wasalima, dan selamat atau terlepas dari hal-hal yang merusak hati itu sendiri. Dan yang kelima adalah salama, loyal terhadap wali-wali Allah dan berlepas diri terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sebutkan poin yang kedua, jadi semua tadi ini baru poin pertama, ya. Kita tadi sebut ada 3 poin yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut,
Di mana posisi hati itu? Ya. Qalbun salim yang kita ceritakan tadi dan sifat-sifatnya, di mana posisinya? Di mana tempatnya? Apakah di kaki, ya, di lutut, di kepala, di dada, atau di perut? Di mana posisinya hati yang kita ceritakan tadi ini? Ya. Kita seluruh manusia itu memiliki 3 wi'a atau 3 bejana dalam diri kita. 3 tempat yang bisa diisi. Yang pertama adalah ar-ra'su wa ma wa'a, kepala dan apa yang ada di sekitarnya, was-sadru wa ma awa wa ma hawa, dada dan apa yang ada di dalamnya, wal batnu wa ma hawa, dan juga perut dan yang apa di sekitarnya. Jadi ada 3 bejana ini yang akan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Tinggal kita lihat mana yang paling sering kita perhatikan. Kepala, dada, atau perut dan yang ada di sekitarnya, termasuk yang dibawanya, ya. Yang mana yang sering diperhatikan? Kalau kepala ini terkait dengan ilmu, dada terkait dengan iman, dan perut tentunya terkait dengan makanan dan syahwat. Dari 3 ini mana yang, mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, mana yang menjadi perhatian besar kita. Semuanya harus diperhatikan. Karena ini 3-3-nya kalau satu saja bermasalah, itu akan mempengaruhi yang lain. Ya, akan mempengaruhi yang lain. Kalau kepalanya bermasalah, tidak ada ilmunya, biasanya sulit untuk beriman. Makanya dalam Al-Quran disebutkan antara iman dan ilmu itu satu paket. Ya, wa qala alladziina utul ilma wal imana. Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu dan iman. Ini terkait tentang Qarun, ya, dalam surah Al-Qasas. Karena orang-orang yang melihat Qarun, mereka mengatakan seandainya kami memiliki harta seperti Qarun juga. Tetapi orang yang wa qala alladziina utul ilma wal iman, orang yang diberikan ilmu dan iman, itu beda penjelasannya, beda pemikirannya. Dan dalam ayat yang lain juga, laqad labistum, ya, kalian telah tinggal di dunia ini dalam waktu yang singkat, tapi kita mengira itu waktu yang cukup lama. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, 3 wi'a, 3 bejana ini dalam tubuh kita semuanya harus diperhatikan, tapi ada tingkatan yang lebih prioritas. Tentu yang pertama adalah iman kita, dada kita. Lalu kemudian kepala kita, barulah yang terakhir perut kita. Nah, posisinya ini ternyata berurut, kepala, dada, dan perut. Kalau yang paling di bawah yang kita perhatikan ini bahaya. Dan yang di atas juga kalau dibiarkan atau tidak diperhatikan juga berbahaya. Nah, untuk menjaga keduanya ini, yang atas dan yang paling bawah, yang tengah-tengah ini yang menjadi tempat berperang. Jadi yang di bawah ingin makan, ingin syahwat, ingin seterusnya, ini bahaya. Yang di atas pemikiran pemikiran dan seterusnya kemana-mana. Nah, ini akan berperang dengan yang di bawah. Siapa yang menangani? Adalah hati. Kalau kita hanya perhatikan bagian bawah, perut dan apa yang ada di sekitarnya, di bawahnya, hati akan sakit. Dan kalau sudah hati yang sakit, otak, kepala sudah tidak berfungsi dengan sebaik mungkin. Ya, makanya kalau syahwat yang mengalahkan atau yang lebih dominan, ilmu, akal itu sudah hilang. Ya, makanya katanya laki-laki itu kalau dia sudah melihat istrinya, ya, 2/3 telanjang, hilang ilmunya. Ya, hilang semua. Sampai ada istilah al-ilmu maqburun baina fakhidai al-mar'ah. Ya, ilmu terkubur. Ya, di mana terkuburnya ilmu? Di antara 2 paha wanita. Kemungkinan, ya, seperti itu, dan banyak hal yang terjadi seperti itu. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi 3 yang ada di dalam tubuh kita ini harus kita jaga urutannya, ya. Jaga hati kita, lalu kemudian tambahkan ilmu kita, dan dengan ilmu itu iman akan bertambah. Kalau ini semuanya terjaga dengan baik, maka insya Allah yang masuk ke dalam perut itu hal-hal yang baik dan hawa nafsu bisa dikendalikan, ya. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, adalah
bagaimana mendapatkan hati yang salim. Bagaimana mendapatkan hati yang tadi kita sebutkan sifat-sifatnya, hati yang dengannya insya Allah membantu keselamatan kita di alam akhirat nanti. Ada 5 yang juga sering disebutkan oleh para ulama kita. 2 disebutkan dalam satu ayat, wasta'inu bis sabri wassalah. Kemudian jadi sabar, salat, doa, kemudian sedekah dan tilawah. 5 hal ini. Yang pertama adalah sabar. Ya, bersabar dalam melaksanakan segala ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam meninggalkan segala kemaksiatan. Ya, ini butuh kesabaran. Ya, karena terkadang jadi sabar itu bukan hanya pada poin yang ketiga, yaitu sabar terhadap takdir. Ini poin yang kecil. Poin yang paling besar adalah 2 tadi. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Taklim yang rutin kita lakukan setiap malam Selasa ini sudah cukup lama. Ya, bahkan kalau saya secara pribadi sudah 2 kitab yang kita selesaikan. Ya, mulai dari Talbis Iblis ya, lalu kemudian Kitabut Tauhid, lalu kemudian dilanjutkan oleh Ustaz Irwan Fitri. Ini kalau kita tidak sabar, ya jangankan kitab-kitab tauhid itu cuma besar, 2 jilid. Kalau karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau kita tidak sabar, ya jangankan kitab yang besar itu, kitab yang kecil Kutaib saja Ushulus Salasah mungkin tidak akan pernah habis kalau tidak sabar. Maka sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, karena semua maksiat itu enak. Ya, seandainya maksiat itu pahit, tidak ada orang bermaksiat. Ya, tapi ternyata semua maksiat itu enak. Dan memang ya kata Rasulullah SAW, surga dihiasi dengan sesuatu yang makarih, yang kita tidak sukai, dan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang kita senangi. Sabar terhadap qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini cara kita untuk mendapatkan ya hati yang salim. Yakini bahwa apa yang terjadi itulah yang terbaik. Al khairu kullal khairi fi ma ikhtarahu Allahu lak. Yang terbaik apa yang Allah pilihkan kepada kita. Terkadang kita sudah berusaha dengan segala kekuatan, segala tenaga, segala potensi sudah kita keluarkan, namun pada akhirnya ternyata harapan itu tidak sesuai. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Maka yakinlah apa yang terjadi saat itu, itulah yang terbaik bagi Anda. Itulah yang terbaik untuk saat itu. Dan saya secara pribadi sering mencontohkan ya dalam beberapa kesempatan, siapa yang tidak senang kuliah di Madinah, yang dekat dari Masjid Nabawi, bisa tiap hari bisa sholat ke Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat. Mau umroh tiap pekan bisa, haji masya Allah tiap tahun bisa. Ya, tapi dikejar-kejar juga. Ya, biasa ditangkap, keluar ke Jeddah, masuk lagi. Ya, kayak tahun kemarin. Ya. Kemudian artinya sebuah kenikmatan bisa belajar di Madinah. Saya secara pribadi mulai dari tamat SMA melihat ustadz-ustadz kita, melihat Ustadz Yusron, Ustadz Jahada, Ustadz ini yang masya Allah lulusan Madinah, ingin mengikuti jejak-jejak beliau-beliau ini, guru-guru kita. Maka mulai dari tamat SMA sudah mulai daftar, mulai murasalah, mulai muqabalah, ikut daurah-daurah, tapi tidak pernah lulus. Ya, tapi kita yakin itulah takdir Allah yang terbaik. Sampai kemudian kuliah di Libya, juga masih ikut daftar tiap tahun. Kirim berkas setiap ada yang berangkat, kirim berkas. Ternyata sampai di sana dikasih masuk di tong sampah. Ya, sabar. Takdir kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Sampai menikah, kemudian punya anak dan seterusnya baru diterima. Alhamdulillah bisa bawa istri dan anak. Ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima dan kita yakini bahwa insyaallah itu yang terbaik. Kemudian selanjutnya setelah sabar adalah wasta'inu bis sabri wassalah. Perbanyak salat. Ya, untuk mendapatkan hati yang salim, jaga salat kita, terutama salat wajib. Lalu kemudian salat sunnah rawatib, ya, sesibuk apapun kita dan sebunyi dan sesering bunyi apapun HP kita, banyaknya chat baik itu pribadi, japrian, grup, penting sepenting apapun grup itu, jangan sampai kita luput dari salat rawatib. Ya, kalau sholat wajib sudah tidak boleh lagi dibahas, ya, karena itu sudah kewajiban. Ya, sholat rawatibnya, sholat rawatib itu ada berapa? Ada 12 rakaat. Apa saja itu? Ya, zuhur,
Salat qobliyah zuhur berapa? 4. Setelahnya 2. Berarti sudah 6. Kemudian setelah asar, setelah maghrib jadi 8. Setelah isya berapa? 2. Berarti 10. 2 lagi sebelum subuh. Ini harus kita jaga. Sesibuk apapun HP kita, ya usahakan ini jangan sampai luput. Ditambah kemudian dengan sholat witir. Ya ini untuk nasihat kepada diri saya sendiri, kemudian kepada kita. Sholat witir, walaupun hanya 1 rakaat, walaupun cuma baca surah andalan, Qul huwallahu ahad. Ya, jangan pernah tinggalkan sholat witir, walaupun hanya 1 rakaat. Dan kalau sulit bangun di sebelum subuh, maka sebelum tidur kita sholat walaupun hanya 1 rakaat dan cuma baca andalan, Qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar. Itu jauh lebih afdol daripada tidak sama sekali. Ya, ada yang mengatakan itu saja terus ayatnya. Jauh lebih afdol daripada tidak sama sekali. Ya, ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Kemudian doa, ya. Kita ini hati kita ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubu bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Jantung atau hati kita semua ini ada di antara 2 jari Allah Subhanahu wa taala, kama yaliku bijalali. Ya, tidak perlu kita sebutkan contoh dan seterusnya. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu sesuai kehendak Allah. Maka perbanyaklah berdoa untuk dikokohkan, diteguhkan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan ada 3 doa yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Ini tidak ada hadisnya memang, tapi pengalaman dari seorang yang sudah belajar, banyak baca buku dan melihat kondisi yang ada, beliau berkesimpulan ada 3 doa yang jangan sampai kita lewatkan. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, saya meminta kepadamu akhir yang baik dari kehidupan ini. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, karuniakan kami taubat nasuha, betul-betul taubat sebelum kematian itu ada. Dan yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, teguhkan hati kami di atas kebenaran. Maka insya Allah kita akan dapatkan hati yang salim. Walaupun dengan doa-doa yang lain juga tetap kita perbanyak, tapi jika seandainya tidak ada doa yang kita hafal kecuali 3 ini, maka itu sudah cukup. Ya. Walaupun ada juga yang mengatakan ada doa yang singkat. Ya Allahumma inni as'aluka as'aluka salamatan fid din, ya, wa barakatan fil rizq, wa ziyadatan fil ilm. Apa lagi? Wa rahmatan wa maghfiratan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, dan wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, itu mungkin bisa juga, dan doa-doa yang lainnya. Tapi kata para Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan yang lainnya, seandainya 3 doa yang tadi kita sebutkan hanya itu yang kita hafal, maka insya Allah sudah cukup. Baik, selanjutnya kita matikan dulu. Sudah masuk waktu ya. Tunggu aplikasinya ini. Ya. Sudah berapa tadi disebutkan? 2 tadi ya. Salat, sabar, salat, kemudian doa. Yang keempat adalah perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah, karena dengan sedekah ini insya Allah melembutkan hati. Ya, dengan sedekah kita tahu apa tujuan dari kita mengumpulkan harta. Dengan banyak bersedekah kita akan tahu bahwa apa yang kita miliki sebenarnya apa yang telah kita infakkan. Ya, tidak apa-apa kita hidup matre. Ya, carilah uang sebanyak-banyaknya, tapi bukan untuk dimiliki di dunia, tapi carilah untuk kita miliki di akhirat. Ada yang mengatakan, buat apa cari harta Ustaz dan tidak dibawa mati jitu? Iya betul, tapi kalau tidak ada juga rasanya mau mati. Cari dan bawa ke dalam kematian, tapi memang tidak dibawa dalam kubur. Ya, ada sesuatu yang dengannya kita akan menerima manfaat daripada harta kita. Ya, rumah yang kita bangun lalu ditempati para penghafal Al-Quran, itu akan kita nikmati setelah kita meninggal dunia. Masjid yang kita bangun selama dia dipakai, maka juga akan berjalan ya pahalanya sampai kepada kita. Maka ini sedekah termasuk hal yang memudahkan kita untuk mendapatkan hati yang salim. Yang kelima, kita singkat saja, adalah tilawatil Quran. Ya, ini saya sebutkan terakhir dari poin ini supaya kita lebih fokus.
ya, bahwa dengan tilawatil Quran, sesibuk apapun kita, jangan sampai dalam satu hari itu tidak ada kesempatan baca Quran. Apa sih yang kita lakukan di dunia ini 24 jam sampai tidak ada waktu untuk baca Quran? Ya, walaupun hanya sesaat. Jadikan moto kehidupan kita dalam Al-Quran kita, jadi ada satu ayat yang kita jadikan atau jadi selalu diingat. Faqra ma tayassara minal Quran. Allah sebutkan 3 kondisi yang kemungkinan semua kita ada di dalam kondisi itu, dan Allah ingatkan untuk tetap baca Quran. Alima an sayakun faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah-mudah saja dari Al-Quran atau beberapa ayat saja, yang penting baca. Alima an sayakunu minkum mardha. Mungkin di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Sebagian dari kalian ada yang bolak-balik ke sana kemari, bolak-balik Indonesia Saudi, ya, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian berjihad di jalan Allah dengan mengajar, dengan berjuang dan seterusnya. Apa pesan Allah dengan 3 kondisi ini? Faqra ma tayassara min. Tetap baca Quran. Karena dengan baca Quran hati akan salim, hati akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dan sebaik-baik zikir adalah tilawatil Quran. Ini bagaimana cara kita bisa mendapatkan hati yang salim. Yang terakhir, poin yang ketiga, kita sebutkan secara cepat saja karena waktu sudah masuk. Salim yaitu selamat dari 5 hal. Ya, salimah minasyirki, hati selamat dari segala bentuk kesyirikan. Dan syirik terbagi, ada yang membagi 2, ada yang membagi 3. Syirkun akbar dan syirkun asghar, dan ada yang menambah lagi syirkun khafi. Ya, syirik besar, syirik kecil, atau syirik yang tersembunyi. Baik itu pembagiannya cuma 2, syirik kecil, syirik besar, semua bentuk syirik harus kita tinggalkan, harus kita jauhkan dari hati kita supaya kita mendapatkan hati yang salim. Yang kedua, salima minal kufr, selamat atau bebas dari segala bentuk kekufuran. Kufur itu juga terbagi menjadi 2, ada kufrun jali dan ada kufrun khafi. Kekufuran yang nampak jelas dan ada kekufuran yang tidak nampak. Ya, meyakini sesuatu tidak nampak tapi keyakinannya, ya, meyakini sahabat itu kafir kecuali hanya beberapa orang saja, itu sudah kafir walaupun mungkin tidak nampak. Tetapi yang diantara nampak misalnya adalah mencela sahabat, ia memaki-maki sahabat, mengambil Al-Quran lalu dihinakan, ya, itu termasuk kekufuran. Semua harus kita lepas dari itu. Yang ketiga, salima minal bid'ah, ya, hati harus lepas dan selamat dari segala bentuk bid'ah. Ini juga pembahasannya agak panjang. Yang keempat, salima minal kabair, lepas dan bebas dari segala bentuk dosa-dosa besar. Apa batasan dosa besar? Ada buku yang ditulis oleh Imam Zahabi dan juga ulama-ulama yang lain, namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada juga buku yang kutaib kecil, dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Ya, ada banyak. Tapi batasannya kata para ulama, dosa besar itu adalah segala bentuk kesalahan yang bisa mengakibatkan mendapatkan laknat, mendapatkan hukuman di dunia, ya, seperti mencuri, seperti dipotong ada hukumannya, ada had, mendapatkan atau tort, diusir, ya, diusir dari kampungnya. Tadi laknat diusir dari rahmat Allah, atau diusir dari kampungnya seperti perampok atau qutta'ut tariq. Itu kan salah satu hukumannya adalah yunfau minal ard, diasingkan, diusir. Kemudian au adzabun au wa'id, ada janji azab yang sangat pedih di hari kemudian. Au adzabun alim, atau memang sudah dipastikan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ini jika ada dosa dan ada masuk dalam kategori itu, maka dia masuk ke dalam kategori dosa besar. Nah, kita harus lepas dan lolos dari hal itu untuk mendapatkan hati yang salim. Yang terakhir adalah salima minasyubuhat. Jadi dia harus lepas dari segala bentuk syubhat, dan untuk lepas dari syubhat adalah dengan belajar. Ya. Dari 5 ini kalau kita semuanya lepas, insya Allah kita akan mendapatkan hati yang salim. Semoga poin-poin yang kita sebutkan tadi semuanya dihafal, karena masya Allah dari tahun berapa saya mengisi kajian di sini, semua yang hadir sama dengan Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah, tidak bawa pulpen, tidak bawa kertas, tidak bawa catatan, tapi alhamdulillah ada rekaman. Karena Imam Bukhari juga kalau belajar begitu, tidak bawa pulpen, tidak bawa ini, tapi semuanya dihafal mulai dari A sampai Z.
dan semua yang hadir di sini juga sama insyaallah dihafal semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.